Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembacaan surat Al-Baqarah beserta penjelasannya secara bahasa. Kali ini adalah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu serta mereka meyakini adanya kehidupan akhirat. Al-Kisai membaca potongan ayat ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Beliau membacanya dengan hadzf dan idgham, yakni pertama-tama dihilangkan terlebih dahulu hamzah pada lafaz ilaika litakhfif, yakni untuk meringankan. Kemudian diidghamkan lam pada unzila dengan lam pada laika sehingga menjadi unzillaika. Unzillaika, yakni diidghamkan. Mengapa? Beliau mengkiaskan dengan ayat yang lain yang berbunyi lakinna huwallahu rabbi, di mana kata beliau asalnya adalah lakin ana huwallahu rabbi. Hanya saja dihilangkan hamzah pada lafaz ana kemudian diidghamkan dengan nun pada lakin. Diidghamkan nun pada lakin dengan nun pada na yang tersisa sehingga menjadi lakinna. Itu sebabnya nunnya ini dibaca pendek kendati diberi alif karena dia asalnya dari ana. Hanya saja Ibnu Kaisan mengkritik bacaan Al-Kisai ini di mana semestinya tidak perlu dikiaskan dengan lakinna wallahu rabbi. Mengapa? Karena nun pada lakin itu sukun. Awalnya sudah sukun sehingga ia boleh diidghamkan dengan huruf nun setelahnya. Adapun lam pada unzila, ya, asalnya dia berharokat fathah. Maka bagaimana ia diidghamkan dengan laika setelahnya? Maka semestinya tidak boleh diidghamkan, kata Ibnu Kaisan. Unzila ilaika, mengapa dibaca ilaika? Dan ini masyhur di bahasa kita sehari-hari. Padahal asalnya ila, yakni diakhiri dengan alif. Kemudian ketika dia bersambung dengan dhamir, tiba-tiba alif tersebut berubah menjadi huruf ya. Maka Sibawayh memberi alasan mengapa ila dan juga ala dan lada, ya, ketika bersambung dengan dhamir maka berubah alifnya menjadi ya. Beliau mengatakan falada wa ila wa ala idza sirna asma'an li rijalin aw lin nisa faqulta, yani qulta hadza ladaka wa alaka wa hadza ilaka. Yakni ketiga lafaz ini yaitu lada, ila dan ala jika ia dijadikan nama seseorang baik itu laki-laki atau perempuan dan ia mudhof kepada dhamir, maka dia muncul sebagaimana aslinya. Yakni tidak berubah menjadi huruf ya, tapi tetap kita baca ladaka, alaka, ilaka. Ini nama orang. Ya, ini nama orang. Wa inna maqalu ladaika wa alaika wa ilaik fi ghairi tasmiyah liyufarriqu bainahu wa bainal asma' al-mutamakkinah. Maka kata Sibawayh, mengapa mereka mengucapkan ladaika, alaika, kemudian ilaika berubah menjadi huruf ya? Maka ini hanya berlaku pada selain nama, fi ghairi tasmiyah. Yani semata-mata untuk membedakan dari yang mana ia dari dari nama orang. Ya, kalau nama orang jadi tidak berubah. Tetap dia diakhiri dengan alif dan dia mudhof kepada dhamir. Selain disebutkan dalam kitab Sibawayh, hal ini juga tercantum dalam kitabnya An-Nahas dan juga kitabnya Az-Zajjaj. Kemudian wabil akhiratihum yuqinun. Yuqinun asalnya adalah sama seperti yu'minu, yakni berwazan af'ala.
Asalnya aiqana menjadi yu'af'ilu, yakni yu'aikinu. Dihilangkan hamzahnya karena bertemu dengan dua hamzah ketika domirnya ini adalah mutakallim. Uaikinu. Maka ini berat. Sehingga jadilah dihilangkan hamzahnya. Menjadi uikinu. Uikinu. Ya, maka ini juga berat. Karena sebelumnya ini ada dhammah. Maka digantilah ya ini dengan wawu. Ya, uqinu. Kemudian untuk ghaib yuqinu. Ya, yuqinu. Nah, itu cara membuat fi'il yuqinun. Ya, kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka dan mereka pula orang-orang yang beruntung. Kita lihat lafadz ulaika ada wawu setelah hamzah. Wawu ini disebut dengan wawul fariqah. Wawu al-fariqah, yakni untuk pembeda. Karena tidak kita baca panjang, kendati ia dituliskan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Durustawih dalam Kitabul Kutab, tuzadu fi ulaika farqan bainahu wa baina ilaik. Bahwasanya di antara huruf-huruf yang ia dituliskan akan tapi tidak diucapkan adalah wawu ulaika. Wawu ulaika. Kenapa? Karena wawu ulaika ini ditambahkan bukan untuk memanjangkan bacaan, melainkan sebagai pembeda dari ilaika. Karena perlu diingat dahulu belum ada titik, belum ada harokat, belum ada juga roksul ain, yakni simbol hamzah. Sehingga ulaika dan ilaika tanpa huruf wawu tulisannya sama persis. Maka dari itu perlu ditambahkan pembeda, ya, yaitu disebut dengan wawul fariqah, supaya bisa dibaca ulaika bukan ilaika. Kemudian ulaika ini juga termasuk ke dalam asmaul isyarah lil ba'id, yakni kata tunjuk jauh. Kata tunjuk jauh. Dan penggunaan kata tunjuk ini untuk menunjukkan kedudukan mereka yang tinggi. Ya, bukan haula'i, melainkan ulaika, dan kita perhatikan diakhiri dengan kaful khitab, ya, yang mana dia adalah huruf untuk menandakan bahwa Allah masih berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, itulah mereka yang berada di atas petunjuk. Ala hudan. Ala hudan menggunakan huruf ala menunjukkan bahwa maknanya adalah thabituna ala hudan. Di mana mereka ini kokoh di atas hidayah. Kokoh di atas hidayah. Dan Ibnul Qayyim menjelaskan mengapa petunjuk atau hudan itu selalu didahului oleh ala, sedangkan lawannya yaitu kesesatan, dolal, selalu didahului oleh huruf fi. Misalnya dalam ayat wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Kami atau kalian yang berada di atas petunjuk atau di dalam kesesatan yang nyata. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan fakana fil ityani bi adati ala ma yadullu ala uluwihi wa thubutihi wa istiqamatihi. Bahwasanya petunjuk itu selalu dipasangkan dengan huruf jar ala untuk menunjukkan tingginya kedudukan si pelaku, kemudian kokohnya ia dan istiqomahnya. Sehingga petunjuk itu meninggikan derajat pelakunya. Wa hadza bi khilafid dhalal war raib. Dan ini lain halnya dengan dengan kesesatan dan keraguan. Fa innahu yu'ta fihi bi adati fi ad-dalati 'ala ghimasi ad-dalati 'ala ghimasi sahibi. Di mana kesesatan dan keraguan itu didahului oleh huruf fi dan disebutkan dan dalam banyak ayat, ya, seperti tadi antaranya fi dhalalim mubin, untuk menunjukkan apa? Inghimasi sahibi. Ini tenggelamnya si pelaku. Wan qima'i wa
tadassusihi fihi. Ya, dan juga menunjukkan terbelenggunya ia dan terkuburnya dia dalam kesesatan. Maka kedua uslub tersebut membantah anggapan bahwa orang yang mengikuti petunjuk itu adalah orang yang terkekang dalam aturan atau terkekang oleh aturan, yakni membatasi kebebasannya. Nah, ini di sini ayat ini membantah tentang keyakinan tersebut. Seorang yang taat mengikuti petunjuk, maka sejatinya menurut mereka adalah orang-orang yang dibatasi haknya. Padahal ya, petunjuk itu disebutkan ada selalu muncul dalam Al-Qur'an didahului oleh huruf ala. Ya, yakni justru mereka ini diangkat kedudukannya. Ulu menunjukkan al-ulu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa thubut, yakni kokoh, tidak mudah terbawa oleh arus. Wa istiqamatih, dan dia juga lurus, tidak berbelok-belok. Nah, berbeda dengan kesesatan di mana mereka yang tidak mau tunduk dengan aturan itu, ya justru merekalah yang terkekang. Mereka yang tenggelam dalam kesesatannya sehingga selalu ia didahului oleh huruf fi menunjukkan bahwa dia jangankan dia untuk bisa tinggi posisinya, untuk keluar dari kesesatan itu saja dia masih sulit si pelakunya ini. Sehingga disimbolkan dengan huruf fi yang artinya di dalam, ya dia tenggelam dan terbelenggu. Kemudian ulaika ala hudan, ya darinya kita memperoleh faidah bahwa diraihnya hidayah itu tidak lepas dari peran aktif si pelakunya. Ulaika ala hudan. Yani ada usaha untuk meraih hidayah. Dan ini membantah firqah yang mengesampingkan peran makhluk. Yakni hidayah itu diraih bukan dengan cara pasif, ya menunggu, tidak. Ya menunggu dapat hidayah. Hidayah tidak ditunggu akan tapi diraih. Maka dari itu ulaika ala hudan, seakan-akan mereka tunggangi dengan usaha mereka kuasai, mereka taklukkan hidayah itu. Kemudian dilanjutkan dengan lafadz min rabbihim, yakni ini adalah bukti penetapan taufik dari Allah. Yakni tidak semata-mata bersandar pada usaha mereka. Melainkan juga di sini ada peran, ya, taufik dari Allah. Inilah fungsi sifat min rabbihim, yakni tidak semata-mata ulaika alal huda, mereka di atas petunjuk, akan tapi juga dikhususkan dengan sifat hudam min rabbihim, petunjuk dari Rabb mereka. Dan lafaz ulaika ini diulang 2 kali, ya, sebagai penegas bahwa untuk memperoleh kemenangan itu hanyalah dengan cara mengikuti mereka, yakni mereka yang berada di atas petunjuk, ala hudam min rabbihim, yang berada di atas petunjuk Rabb mereka. Ya, mereka yang berjalan di atas petunjuk ini, maka merekalah yang menang. Selain dari itu, maka mereka akan merugi. Maka pengulangan ulaika ini adalah sebagai taukid, ya, bahwa hanya mereka saja yang menang. Demikian juga dengan hum. Setelah lafaz ulaika yang kedua, ulaika humul muflihun, fungsinya adalah disebut oleh ulama Basrah sebagai fasil, pemisah. Sedangkan menurut ulama Kufah disebut imad, yakni sandaran. Dan ia adalah huruf. Hum di sini huruf, bukan dhamir. Fungsinya adalah yang pertama untuk menandakan bahwa al-muflihun adalah khobar dari ulaika. Karena jika mubtadanya itu ma'rifah, yakni ulaika, dan khobarnya juga ma'rifah, al-muflihun, maka orang akan mengira bahwa ia adalah na'at. Karena keduanya sama-sama ma'rifah. Karena hukum asalnya khabar itu nakirah. Sehingga perlu diberi dhamir fasil, pemisah untuk menunjukkan bahwa ia bukan na'at, melainkan khabar. Itu fungsi pertama dari sisi lafaz. Fungsi yang kedua dari sisi makna adalah lil hasr, yakni sebagai pembatas. Bahwa yang menang itu hanyalah mereka. Seandainya tidak diberi fasil, ulaikal muflihun, merekalah yang menang. Boleh jadi ada kelompok lain yang juga menang.
sama-sama menang, tapi kelompok lain. Maka dari itu perlu diberi pembatas. Ulaika humul muflihun, bahwa hanya mereka saja yang menang. Selain mereka maka kalah. Abu Hayyan menjelaskan bahwa huruf wawu sebelum kalimat yang kedua wa ulaika humul muflihun bukan untuk menunjukkan bahwa di sana ada dua kelompok yang berbeda, yakni kelompok yang berada di atas petunjuk dan kelompok yang menang. Tidak, melainkan untuk menunjukkan satu kelompok yang sama akan tetapi dalam dua kondisi mereka. Di mana kalimat pertama yakni ulaika ala hudam min rabbihim menunjukkan kondisi mereka ketika di dunia, yakni mereka berada di atas petunjuk selama mereka hidup. Kemudian kalimat yang kedua wa ulaika humul muflihun, ini adalah kondisi mereka yang kedua, yakni ketika mereka hidup di akhirat. Yakni kelak mereka akan memperoleh kemenangan yang abadi. Al-muflihun ya berasal dari kata falah, yakni kemenangan yang langgeng, yang abadi. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Askari dalam kitabnya Al-Furuqul Lughawiyah, bahwasanya petani itu disebut dengan fallah. Ya, dia adalah mubalaghah dari falah. Kenapa? Karena profesinya ini adalah profesi pembajak sawah, ya, membajak, menggali, mencangkul, dan hasil dari bajakannya ini membekas di tanah dalam waktu yang lama. Ya, dalam waktu yang lama. Sawah itu bisa digunakan bertahun-tahun. Maka seseorang disebut muflih ketika dia menang dan kemenangannya ini terus-menerus langgeng hingga akhirat. Dan hal ini disampaikan oleh seorang penyair, laisa fid dunya falahu, tidak ada di dunia ini kemenangan yang abadi. Maka al-muflih, ya, al-muflihun itu adalah orang-orang yang tidak sekedar menang sesaat kemudian mereka kalah, tetapi kemenangan yang tidak mengenal kata kalah, yakni kemenangan yang abadi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.